Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidal ayyami wa syuhur afadha fihi al-khair wa nur subhanahu yaghfiru dhunub wa yasturul uyub wa huwa alamul ghuyub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Jamaah keluarga besar SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus, mengawali kajian ini marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama bermuhajah, untuk bersama-sama bertolabul ilmi, dan juga untuk bersama-sama saling mengingatkan, saling membantu antar sesama. Dan patut kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada detik ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah suci Ramadan ini, yang mana penuh dengan tantangan, godaan, dan hal-hal yang bisa mempengaruhi keimanan kita. Maka dari itu salah satu wujud rasa syukur kita yang paling mendalam, yakni kita syukur kepada iman Islam kita yang masih ada di benak hati kita semuanya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebagai uswah hasanah yang terbaik yang ada di dunia ini. Beliaulah sebagai tokoh pembaharuan yang mana sejak zaman ada zamannya jahiliyah atau zaman kegelapan bisa dirubah atau dibaharui dengan munculnya zaman penuh kegemerlapan atau cahaya yang penuh terang benderang, dan sangat terang sekali hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah keluarga besar SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama berintrospeksi diri. Selama bulan suci Ramadan ini, apakah kita sudah berbagi bersama kepada sesama umat Islam? Karena di bulan suci Ramadan ini kita ibaratkan bahwa sebagai tamu yang istimewa, yang mana tamu istimewa yang membawa kepada manfaat, hikmah, keberkahan, dan juga maghfirah. Nah, alangkah ruginya apabila kita di dalam menjalankan ibadah Ramadan ini hanya datar-datar saja, hanya sekedar menjalankan puasa saja, namun tidak ada amal-amal yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini juga, pada bulan Ramadan bisa diibaratkan juga bulan yang dianggap atau diibaratkan sebagai tamu agung, yang mana yang selalu kita nanti-nantikan, yang selalu kita tunggu-tunggu bulan Ramadan. Sehingga ada salah satu alangkah ruginya apabila kita tidak mendapati di bulan Ramadan. Namun alangkah naif dan ruginya sekali apabila ada orang yang mendapati bulan Ramadan, yang berkesempatan menjalankan ibadah puasa Ramadan, namun tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan ini, baik setiap detik, setiap menit, setiap jam, bahkan setiap waktu, tidak memanfaatkan momen yang berharga ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Nah, salah satu amalan keutamaan di bulan suci Ramadan yakni sedekah. Nah, sedekah di sini maknanya yang paling mendasar adalah memberikan suatu harta untuk dijuangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bulan Ramadan ini kita alangkah baiknya berbagi bersama, khususnya kepada fakir miskin, anak yatim, yang mana sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ad-Duha ayat 9 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Fa ammal yatima fala takhar. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah berlaku atau melakukan hardik, janganlah menghardiknya. Jamaah untuk keluarga besar SD Muhammadiyah Birrul Walidain, banyak sekali realita yang ada di masyarakat kita, yang ada di sekitar kita. Ketika kita kedatangan tamu atau orang yang minta-minta, banyak sekali karakter yang dilakukannya. Ada yang memberikan tanpa mengucapkan sesuatu hal, ada yang memberikan namun dengan embel-embel atau menyakiti hati perasaan si pinta. Ada juga tidak memberikan tapi malah bahkan meledek, menghina, dan bahkan merendahkan martabat orang yang meminta-minta. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka dari itu pada kesempatan di bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan keutamaan amal kita, yang salah satunya yaitu bersedekah. Di dalam bersedekah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal yang dari mukadimah saya sampaikan, surat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan atau kebajikan yang sempurna hatta tunfiku mimma tuhibbuna, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Wa ma tunfiku min syai'in, dan apa saja yang kamu infakkan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah lebih mengetahuinya. Jamaah keluarga besar SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus, ayat tersebut mengisyaratkan atau mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita ketika melakukan suatu kebajikan yang mendekati sempurna, itu tidak akan bisa tercapai apabila ketika kita bersedekah namun berat untuk membagikannya, terutama kepada harta benda yang kita cintai. Padahal riwayat Rasulullah SAW menyatakan bahwa memberikan sedekahlah yang terbaik, yang kamu cintai, yang kamu sayangi itu, maka itu pahalanya lebih besar. Ada dua kategori orang yang bersedekah, ya. Yang kategori pertama yaitu untuk keluarga orang yang mau bersedekah tapi minim akan harta atau kehidupannya, ekonominya pas-pasan. Yang kedua, orang yang mau bersedekah tapi memiliki harta kekayaan yang banyak. Nah, mari kita yang pertama, kita ulas yang pertama, yakni orang yang bersedekah tapi basic ke ekonomi atau pas-pasan. Ada satu riwayat yang menyatakan bahwa dari kaum muhajirin, yang mana kaum muhajirin itu ikut hijrah Rasulullah ke Madinah.
mereka sudah mengeluarkan harta kekayaan habis-habisan, banyak sekali. Namun ketika sudah sampai di Madinah, kaum muhajirin melihat kaum ansor yang setiap saat, setiap waktu melakukan amalan-amalan sedekah. Akhirnya kaum muhajirin menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kami masuk surga sedangkan kami menjalankan sholat, kaum ansor menjalankan sholat. Kami beribadah puasa, kaum ansor beribadah puasa. Tapi yang tidak bisa kami lakukan, mereka bersedekah, mereka berbagi, sedangkan kami tidak bisa." Rasulullah SAW menjawab atau bersabda yang menyatakan bahwa, "Wahai kaumku, bersedekah tidak harus menggunakan harta dan kekayaan. Bisa juga dengan mengucapkan atau melafadzkan kalimat tahlil, tahmid, dan takbir." Ada di riwayat lain menyatakan bahwa tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah, untuk kategori yang kedua, orang yang bersedekah dengan berlimpah harta, banyak orang yang menganggap ini mudah. Padahal sebetulnya orang yang berlimpah harta dan mau menjalankan sedekah ini justru ujian yang paling berat. Mengapa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 264 ada 3 hal yang bisa menggugurkan pahala amal sedekah yang dilakukannya. Al-Quran surat Al-Baqarah 264 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum." Janganlah kalian merusak pahala sedekah kalian bil mani, ya. Dengan apa? Dengan menyebut-nyebut pemberian sedekah. Nah, apalagi ketika orang yang memberikan sedekah, sudah memberikan sedekah karpet di masjid, terus akhirnya dia gagal di dalam kampanye, akhirnya ditarik kembali. Nah, itu sudah termasuk dalam kategori alman, ya, memberikan atau menyebut-nyebut sedekah pemberiannya. Dan atau bisa juga sudah memberikan sedekah, dia menyampaikan bahwa atau mempublikasikan bahwa saya sudah bersedekah sekian juta, sekian ratus, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menggugurkan pahala sedekah. Terus yang kedua, hal apa yang bisa menggugurkan pahala sedekah atau bahkan bisa menghapuskan pahala sedekah itu, yakni wal adza, yaitu menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah. Nah, di lingkungan kita, di sekitar kita banyak sekali juga orang-orang yang memberikan sedekah, namun di situ dibarengi dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan atau menyakiti perasaan yang penerima sedekah. Na'udzubillah min dzalik. Terus yang ketiga, yakni riya. Bahasa arti sederhananya yaitu pamer. Nah, riya ini yaitu ketika orang melakukan sedekah terus memberikan informasi atau memamerkan atau menyampaikan ke orang-orang lain bahwa itu adalah hasil sedekah dari orang tersebut, karena dengan tujuan agar mendapatkan pamrih, agar mendapatkan sanjungan dari orang lain. Ini juga salah satu hal yang terkadang orang yang sudah bersedekah akhirnya tergelincir karena riya itu. Jadi jamaah keluarga besar SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus, marilah kita semangat untuk bersedekah. Namun di dalam bersedekah pula kita iringi, kita tanamkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas tanpa ada satu apapun
Ya, kita bersedekah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah semua niatan kita karena ridha Allah akan kembali kepada kita semua. Jamaah keluarga besar SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi semoga para bapak, ibu, dan anak-anakku semuanya, marilah kita memanfaatkan momen bulan suci Ramadan ini. Salah satu keutamaan amal ibadah kita yakni berbagi dengan wujud nyata, yaitu bersedekah. Nah, bersedekah tidak hanya wujud materi saja, mungkin juga bersedekah dengan kita membantu pikiran, tenaga, dan upaya waktu kita di dalam menolong atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi saya cukupkan sekian. Jika ada satu kekurangan atau kekhilafan saya mohon maaf, dan saya ucapkan nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.